Jadi kita sudah tahu bila kita mulai dengan molekul glukosa yang merupakan 6 molekul karbon. Nantinya ini akan terbelah dua oleh glikolisis dan kita akan mendapatkan dua asam pirufat atau dua molekul pirufat. Jadi secara harafiah, glikolisis membagi dua glukosa. Kita mendapatkan dua asam pirufat dan inilah 3 molekul karbon. Jelas ada banyak unsur yang masuk ke karbon. Anda pernah melihatnya dan Anda dapat mengamati susunan kimianya di internet atau Wikipedia. Tapi ini suatu hal yang penting bahwa glukosa dibelah jadi dua dan inilah yang terjadi dalam glikolisis. Ini terjadi tanpa adanya oksigen atau tidak selalu dengan oksigen. Hal ini dapat terjadi dengan atau tanpa oksigen. Glikolisis tidak butuh oksigen dan diperoleh hasil bersih 2 ATP. Dan saya selalu mengatakan hasil bersih karena menggunakan 2 ATP dalam tahap investasi. Dan setelah itu menghasilkan 4. Jadi secara bersih itu akan dihasilkan 4 digunakan 2 dan diperoleh 2 ATP. Dan juga dihasilkan 2 NADH. 2 NADH. Itulah yang didapatkan dari glikolisis. Supaya Anda dapat gambarannya, saya akan menggambarkan sebuah sel di sini. Katakanlah saya memiliki sel dan itu membran luarnya. Mungkin itu intinya. Kita berurusan dengan sebuah sel eukariotik. Sebenarnya sel bisa sel apa saja. Sel ini punya DNA dan kromatin yang menyebar seperti ini. Dan ada mitokondria. Inilah yang disebut orang pusat kekuatan sel. Inilah mitokondria. Ia punya membran luar dan membran dalam, seperti ini. Saya akan membuat susunan mitokondria yang lebih rinci. Mungkin nanti dalam video ini atau mungkin membuat video tersendiri tentang itu. Ada mitokondria lain di sana. Dan semua cairan ini menyebar di antara organel-organel. Organel boleh dianggap sebagai bagian sel yang melakukan hal-hal tertentu, seperti organ yang melakukan hal-hal spesifik di dalam tubuh kita. Jadi di antara organel-organel ini terdapat ruang yang terisi cairan. Ini hanya cairan sel dan itu disebut sitoplasma. Dan di sanalah glikolisis terjadi. Glikolisis terjadi di sitoplasma. Sekarang kita semua tahu dalam video pengantar, kita tahu bahwa apa tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat atau siklus Krebs terjadi di membran dalam atau ruang dalam pada mitokondria ini. Saya gambarkan lebih besar. Jadi ini adalah mitokondria. Mitokondria, ia memiliki membran luar, ia memiliki membran dalam. Jika hanya satu membran dalam disebut sebagai krista. Jika ada banyak membran disebut kristai. Membran dalam ini tampak berbelit-belit. Jadi ini adalah kristai. Jamak. Ia punya 2 kompartemen. Karena ia dibagi oleh 2 membran ini, kompartemen ini disebut kompartemen luar. Semua yang di sana merupakan kompartemen luar. Kompartemen dalam ini disebut matriks. Sekarang Anda punya pirufat. Mereka tidak hanya sangat siap untuk siklus Krebs. Saya rasa ini adalah pengantar yang baik bagaimana membuat pirufat siap untuk siklus Krebs.
Piruvat teroksidasi. Saya hanya akan fokus pada salah satu piruvat. Kita harus ingat, piruvat terjadi 2 kali untuk setiap molekul glukosa. Jadi kita punya tahap persiapan untuk siklus Krebs. Yang kita sebut itu oksidasi piruvat. Pada dasarnya yang dilakukan adalah memotong salah satu karbon dari piruvat dan dihasilkan 2 senyawa karbon. Tidak hanya didapati 2 karbon, tapi backbone karbon memang hanya 2 karbon yang disebut asetil-CoA. Dan jika nama-nama ini membingungkan karena apa itu asetil koenzim A? Ya ini sangat aneh. Anda bisa mencarinya di web. Saya hanya akan menggunakan kata itu sekarang karena akan memudahkan dan kita mendapat gambaran besarnya. Jadi itu menghasilkan asetil-CoA yang merupakan 2 senyawa karbon. Dan ia juga mengurangi beberapa NAD+ menjadi NADH. Untuk proses ini, ya NADH. Untuk proses ini sering sebut bahwa siklus asam nitrat atau Krebs berperan besar. Namun, sesungguhnya ini hanyalah langkah persiapan bagi siklus Krebs. Sekarang ada 2 rantai karbon asetil-CoA di sini. Anda siap untuk masuk ke siklus Krebs. Sebentar lagi Anda akan tahu mengapa disebut siklus. Asetil-CoA dan semua ini dikatalisis oleh enzim. Dan enzim hanyalah protein yang menyatukan unsur-unsur yang diperlukan untuk bereaksi benar. Jadi dikatalisis oleh enzim. Asetil-CoA ini bergabung dengan beberapa asam oksaloasetat tapi ini adalah 4 karbon molekul. Kedua unsur ini saling bereaksi atau melebur. Tergantung bagaimana Anda melihatnya. Saya akan menggambar seperti itu. Itu semua dikatalisis oleh enzim. Dan ini penting. Beberapa buku teks akan mengatakan, apakah ini sebuah reaksi katalis enzim? Ya, jawabannya. Semua yang ada dalam siklus Krebs adalah reaksi katalis enzim. Dan mereka membentuk sitrat atau asam sitrat. Asam yang sama terdapat pada buah lemon atau jus jeruk Anda. Dan ini adalah 6 molekul karbon. Yang masuk akal. Ada 2 karbon dan 4 karbon. Anda mendapatkan 6 molekul karbon. Dan kemudian asam sitrat teroksidasi melalui banyak tahapan. Ini hanyalah penyederhanaan saja. Sekali lagi, karbon dibelah. Kedua karbon dibelah untuk kembali ke asam oksaloasetat. Dan mungkin Anda akan berkata, ketika karbon dibelah, apa yang terjadi dengannya? Ia menjadi CO2. Ia mendapat sejumlah oksigen dan meninggalkan sistem. Jadi inilah di mana oksigen atau karbon-karbon karbon dioksida akan benar-benar terbentuk. Dan sama halnya, jika karbon ini dibelah, ia membentuk CO2. Dan sebenarnya untuk setiap molekul glukosa didapatkan 6 karbon. Sekali melakukan proses ini akan didapatkan 3 molekul karbon dioksida. Namun proses dilakukan 2 kali. Akan diperoleh 6 karbon dioksida yang menjelaskan semua karbon, 3 karbon dibuang untuk setiap proses. Nah, 2 untuk setiap proses. Tapi sesungguhnya untuk langkah-langkah setelah glikolisis, 3 karbon dibuang. Tapi itu dilakukan untuk setiap piruvat. Karena Anda akan membuang semua 6 karbon. Tapi siklus ini tidak hanya menghasilkan karbon, yang utama adalah untuk menghasilkan NADH dan FADH2 dan ATP. Ini adalah penyederhanaan besar. Gambar detailnya akan saya perlihatkan. Kita akan mengurangi beberapa NAD+ menjadi NADH. Kami akan melakukannya lagi. Dan tentu saja ini dalam langkah
Ini dalam langkah yang terpisah. Ini adalah senyawa perantara. NAD plus molekul lain akan direduksi menjadi NADH. Dan ini akan menghasilkan beberapa ATP. Beberapa ADP akan berubah menjadi ATP. Beberapa FAD teroksidasi menjadi FADH2. 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 Alasan utama mengapa kita menaruh perhatian pada hal ini, Anda mungkin berpikir, respirasi sel hanyalah tentang ATP. Mengapa kita menaruh perhatian pada NADH dan FADH2 yang dihasilkan sebagai bagian dari proses? Alasan mengapa kita peduli, karena semua ini merupakan input untuk masuk ke rantai transport elektron. Ini teroksidasi atau mereka kehilangan hidrogen dalam rantai transport elektron. Dan di sanalah sebagian besar ATP sebenarnya diproduksi. Dan kemudian kita mendapat NAD lain dihasilkan atau mendapatkan hidrogen. Pengurangan atau reduksi adalah mendapatkan elektron atau mendapatkan hidrogen yang elektronnya dapat ditarik NADH. Dan kemudian kita akhirnya kembali pada asam oksaloasetat. Dan kita dapat melakukan seluruh siklus asam sitrat lagi. Mari kita bahas apa yang kita dapatkan. Semua yang di kiri ini adalah glikolisis. Kita sudah mempelajari ini sebelumnya. Hampir semua buku teks, terutama buku pengantar, akan memberikan kredit bagi siklus Krebs untuk oksidasi pirufat ini. Walau sebenarnya merupakan tahap persiapan. Siklus Krebs adalah bagian ini yang dimulai dengan asetil-CoA, digabungkan dengan asam oksaloasetat, dan kemudian membentuk asam nitrat yang pada dasarnya akan teroksidasi dan menghasilkan semua hal yang perlu untuk baik secara langsung menghasilkan ATP atau tidak langsung dalam rantai transport elektron. Mari kita bahas lagi apa yang kita dapat sejauh ini. Kita sudah bahas glikolisis di sini, 2 ATP bersih, 2 NADH. Sekarang dalam siklus asam sitrat atau dalam siklus Krebs kita punya oksidasi pirufat yang menghasilkan 1 NADH. Tapi ingat, jika kita ingin mengatakan apa yang kita produksi untuk tiap glukosa, inilah yang kita produksi untuk setiap pirufat. NADH ini berasal dari pirufat. Tapi glikolisis menghasilkan 2 pirufat. Maka kita akan mengkali 2 untuk setiap molekul glukosa. Saya katakan untuk oksidasi pirufat kali 2 akan didapatkan 2 NADH. Dan kemudian kita lihat sisi ini, siklus Krebs formal, apa yang kita dapatkan? Kita punya berapa NADH? 1, 2, 3 NADH. Jadi 3 NADH kali 2, karena kita akan melakukan siklus ini untuk setiap pirufat yang dihasilkan dari glikolisis. Jadi dari siklus ini didapatkan 6 NADH. Kita punya 1 ATP per siklus yang akan terjadi 2 kali, sekali untuk setiap asam pirufat, jadi kita mendapatkan 2 ATP. Dan kemudian kita punya 1 FADH2. Tapi itu baik. Kita akan melakukan siklus ini 2 kali, ini adalah per siklus. Jadi kali 2 kita punya 2 FADH. Kadang pada banyak buku kedua FADH ini atau tiap pergantian siklus Krebs atau per pirufat NADH langsung disebut sebagai siklus Krebs. Jadi tahap intermediasi ini diabaikan. Mereka hanya menulis 4 NADH di sini. Dan itu dilakukan 2 kali. Sekali untuk tiap pirufat. Maka pada kebanyakan buku dikatakan 8 NADH
dihasilkan dari siklus Krebs, walau nyatanya 6 dari siklus Krebs dan 2 dari tahap persiapan. Sekarang kita dapat menjelaskan apakah kita mendapatkan 38 ATP yang dijanjikan oleh respirasi sel. Kita telah langsung menghasilkan untuk setiap molekul glukosa 2 ATP dan kemudian 2 ATP lagi. Jadi kita punya 4 ATP. 4 ATP. Berapa banyak NADH yang kita punya? 2, 4, dan kemudian 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kita punya 10 NADH. Dan kemudian kita punya 2 FADH2. Saya pikir dalam video pertama tentang respirasi sel, 2 FADH2. Saya pikir dalam video pertama tentang respirasi sel, saya katakan FADH. Seharusnya FADH2. Dan sekarang Anda mungkin bertanya, di mana 38 ATP itu? Saat ini hanya ada 4 ATP. Ini sebenarnya merupakan input dalam rantai transport elektron. Molekul-molekul ini teroksidasi dalam rantai transport elektron. Setiap NADH dalam rantai transport elektron menghasilkan 3 ATP. Jadi 10 NADH ini akan menghasilkan 30 ATP dalam rantai transport elektron. Dan setiap FADH2 ketika teroksidasi dan akan kembali ke FAD dalam rantai transport elektron akan menghasilkan 2 ATP. Jadi 2 dari mereka akan menghasilkan 4 ATP dalam rantai transport elektron. Jadi sekarang kita lihat, kita mendapatkan 4 dari apa yang kita lakukan sejauh ini. Glikolisis, tahap persiapan dan siklus Krebs atau asam nitrat. Dan kemudian akhirnya output dari glikolisis dan siklus asam sitrat ketika masuk ke dalam rantai transport elektron akan menghasilkan 34 ATP. Jadi 34 ditambah 4 didapati 38 ATP seperti yang dijanjikan yang hanya terjadi pada sel super efisien. Pada kebanyakan sel tidak akan mencapai jumlah itu, tapi ini adalah angka yang bagus untuk diketahui bila Anda sedang menghadapi tes biologi. Ada hal lain yang akan saya bahas di sini. Semua yang kita bicarakan sejauh ini adalah tentang metabolisme karbohidrat atau katabolisme gula. Kita urai gula untuk menghasilkan ATP. Glukosa adalah titik pijaknya. Tapi hewan, termasuk kita, dapat mengkatabolis unsur-unsur lain. Kita dapat mengkatabolis protein. Kita dapat mengkatabolis lemak. Bila Anda punya lemak di tubuh, Anda punya energi. Yang menurut teori, tubuh dapat mengambil lemak. Dan Anda mampu melakukan sesuatu dengan itu. Anda harus dapat menghasilkan ATP. Hal yang menarik adalah alasan mengapa saya membawanya ke sini. Jelas glikosis adalah tidak digunakan untuk hal-hal ini. Meskipun lemak dapat diubah menjadi glukosa di hati, yang menarik adalah bahwa siklus Krebs merupakan titik masuk untuk mekanisme katabolis lain. Protein dapat diurai menjadi asam amino yang kemudian diurai lagi menjadi asetil-CoA. Lemak dapat diubah menjadi glukosa yang kemudian masuk ke seluruh respirasi sel. Tapi gambaran besar di sini adalah asetil-CoA yang merupakan perantara katabolis yang dapat masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan ATP tanpa melihat apakah bahan bakar kita berupa karbohidrat, gula, protein, atau lemak. Sekarang, saya rasa kita punya pemahaman yang baik tentang bagaimana segala sesuatunya bekerja. Sekarang saya akan tunjukkan sebuah diagram yang mungkin ada pada buku teks biologi Anda. Saya akan perlihatkan diagramnya dari Wikipedia. Saya ingin perlihatkan bahwa diagram ini sangat menarik dan sangat membingungkan. Saya kira itulah sebabnya kenapa banyak yang pada awalnya mengalami kesulitan mempelajari respirasi sel. Mengapa kesulitan? Karena terlalu banyak informasi. Sulit untuk mencerna apa-apa saja yang penting. Saya mau menyoroti saja langkah-langkah yang penting. Supaya Anda tahu, ini sama dengan yang telah kita bahas tadi. Dari glikolisis kita mendapatkan 2 pirufat, diperlihatkan susunan molekulnya.
Ini adalah tahap oksidasi pirufat yang tadi saya bicarakan, langkah persiapan. Dan Anda lihat kita menghasilkan karbon dioksida dan kita kurangi NAD plus menjadi NADH, kemudian kita siap masuk ke siklus Krebs, asetil-CoA dan asam oksaloasetat. Mereka bersama-sama bereaksi membentuk asam sitrat. Digambarkan molekulnya di sana. Lalu asam sitrat dioksidasi melalui siklus Krebs di sini. Semua langkah ini, setiap dari langkah ini difasilitasi oleh enzim. Dan itu akan teroksidasi, tapi saya ingin menyoroti bagian yang menarik. Di sini kita punya NAD yang direduksi menjadi NADH. Ada NAD lain yang juga direduksi menjadi NADH. Dan kemudian di sini NAD lainnya direduksi menjadi NADH. Jadi sejauh ini bila Anda memasukkan tahap persiapan, 4 NADH terbentuk. 3 langsung dari siklus Krebs. Sekarang dalam diagram ini ada GDP. GTP terbentuk dari GDP. GTP adalah guanosin trifosfat. Ia adalah purin yang dapat menjadi sumber energi yang nanti dapat digunakan untuk membentuk ATP. Jadi ini hanya cara mereka menggambarkannya. Ini adalah ATP sebenarnya yang telah saya gambarkan di atas. Dan kemudian mereka masuk grup Q ini, tapi saya tidak akan masuk ke dalamnya. Dan kemudian akan berkurang di sini. Ia mendapat 2 hidrogen yang hasilnya mengurangi FADH2. Jadi ini adalah di mana FADH2 dibuat. Jadi seperti yang dijanjikan, kita membuat untuk tiap pirufat yang diinput, ingat kita akan melakukannya 2 kali. Untuk tiap pirufat kita hasilkan 1, 2, 3, 4 NADH. Kita produksi 1 ATP dan 1 FADH2. Itulah apa yang kita lihat di sini. Sampai bertemu pada video berikutnya.